Shalom. Shalom adik-adik, selamat pagi. Selamat pagi anak-anak. Ya, selamat hari Minggu juga buat kita semuanya. Nah, kita patut bersyukur pada Tuhan yang sudah memberkati kita. Kita juga bisa mendengar. Iya. Kalau saya tidak bisa mendengar, coba gini. Ari. Nah, kalau ditepuk baru tahu. Iya. Tidak mendengar tahu. Iya. Lah, bersyukur kalau kita bisa dengar panggilan Tuhan untuk kita saat ini. Kita mau sama-sama datang pada Tuhan untuk beribadah sekolah minggu, biarpun secara online. Iya, Kita adik-adik tetap bersyukur ya. Iya, Kak. adik-adik ada di rumah dan kita ada di sini. Ya, tapi kita tetap sama-sama diberkati Tuhan. Untuk itu kita mau sama-sama memuji nama Tuhan dengan penuh sukacita. Kita pujikan dengar dia panggil nama saya. Yuk, adik-adik tepuk tangan semuanya. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Setelah kita selalu dengar panggilan Tuhan, kita mau siapkan diri kita. Kita mau berdoa terlebih dahulu sebelum kita sama-sama melanjutkan pujian kita untuk Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk setiap berkat Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih kalau hari ini kami masih boleh Tuhan izinkan untuk beribadah meskipun secara online. Tuhan kiranya memberkati ibadah kami hari ini. Biarlah kami boleh membawa berkat dari Tuhan dan kami juga boleh membagikan berkat-Mu pada teman-teman kami yang ada di sekitar kami. Kami menyerahkan ibadah hari ini ke dalam tangan kuasa-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kak Luki, Iya, gimana? ingin enggak PR-nya minggu lalu? Udah nggak ke sekolah itu nggak ada PR. Itu PR sekolah. PR yang mana? Ini loh PR minggu lalu. Kita kan diajarkan untuk mengampuni. Oh, masih ingat berapa kali kita harus mengampuni? Mengampuni itu 70 kali 7 kali. Aduh, tidak terhingga. Banyak Iya, kali. banyak kali. Tapi aku masih sedikit bisa mengampuni sedikit. Kenapa? Susah. Harus belajar mengampuni. Ya? Iya. Belajar mengampuni. Kalau sudah mau mengampuni, kalau saya sudah mengampuni Kak Luki, ya. Terus saya tidak ingat lagi kesalahannya Kak Luki, tidak tak ingat lagi. Padahal kemarin kayaknya aku juga pernah marahin, inget nggak? Aku sudah lupa. Wah, aku memaafkan dia, aku sudah memaafkan Kak Luki.
terima kasih kalau begitu. Kita juga mesti bersyukur pada Tuhan yang selalu mengampuni kita. Kalau Kak Luki sekarang itu ada yang perlu aku bantu, aku mau membantu Kak Luki. Wah, senang sekali. Terima kasih ya. Iya, karena aku sudah mengampuni Kak Luki. Iya, berarti Kak Ari ini juga mengasihi aku ya? Iya. Senang ya. Yuk adik-adik senang kan kalau dikasihi? Seneng pasti. Nah, adik-adik bisa mengasihi temennya enggak? Pasti bisa. Yuk kita sama-sama puji nama Tuhan. KASIH. Dengan gerakan ya Kak? Ya, yuk berdiri semuanya kita pujikan KASIH. Kita senang kalau kita bisa saling mengasihi. Seperti kasih Tuhan Yesus. Ya. Yuk adik-adik sama-sama kita pujikan Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Yuk boleh sambil bergoyang. Bagaimana aku harus mengatakannya, perasaan yang ada di hatiku. Shalalalala. Tuhan tolong untuk aku mengatakannya. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Bapa. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Bapa. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ya, adik-adik, kita bisa mengasihi teman kita. Kita bisa mengasihi saudara kita, ya, karena kita belajar dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Dan kita nggak mungkin kalau setiap hari hanya aku bisa sendiri, aku mau mengerjakan ini juga sendiri. Nggak bisa, Ya. harus terus belajar. Dan kita juga mesti rajin untuk baca firman Tuhan. Kita juga rajin berdoa. Yuk adik-adik, kita siapkan diri kita untuk menerima firman Tuhan. Kita berdiri, masih tetap berdiri ya. Kita pujikan firman Tuhan ada di hatiku. Firman
di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Firman Tuhan ada di hatiku. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Ya, adik-adik boleh duduk. Yuk kita sama-sama. Kita akan berdoa. Ya, kita berdoa ya. Tutup mata. Ya. Tangan dilipat. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur dan terima kasih untuk pagi hari ini. Tuhan memberkati kami. Kami sudah memuji nama Tuhan. Kami percaya Tuhan hadir dan bertahta di atas pujian yang kami naikkan. Tuhan Yesus, saat ini kami akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kak Mario. Kiranya Tuhan menolong Kak Mario di dalam menyampaikan kebenaran firman Tuhan, agar kami boleh mengerti dan belajar dari firman Tuhan yang disampaikan oleh Kak Mario. Tuhan Yesus, kami juga berdoa biarlah Tuhan memimpin setiap kami anak-anak-Mu yang ada di rumah saat ini untuk beribadah dan mendengarkan firman Tuhan. Buka mata hati rohani kami agar kami dapat mendengarkan dan belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik, Kak Mario cuma punya 10.000. Kira-kira bisa nggak ya adik-adik buat bangun gereja? Nggak mungkin lah ya, kan cuma 10.000. Bagaimana bisa bangun gereja? Nah, adik-adik jangan salah. Kak Mario punya cerita nih, di mana uang yang kecil ini bisa membangun gereja yang sangat besar. Kisahnya ada di akhir tahun 1800-an di Philadelphia, ada seorang anak bernama Hattie Mae Wyatt. Nah, dia waktu itu berdiri di depan pintu gereja. Dia menangis karena tidak diperbolehkan masuk dengan alasan gerejanya sudah penuh. Nah, ketika Hattie kecil itu sedang menangis, datanglah seorang pendeta namanya Bapak Russell Conwell. Dia melihat Hattie kecil yang sedang menangis dan dia tahu kenapa alasan Hattie tidak boleh masuk ke sekolah minggu. Ternyata karena Hattie berpakaian lusuh, kotor, acak-acakan. Dengan kata lain, bukan karena gerejanya kecil, tapi karena Hattie adalah orang miskin, jadi tidak boleh masuk ke dalam gereja. Tapi Bapak Conwell ini pendeta yang baik adik-adik. Dia membawa Hattie masuk ke dalam dan dia mencarikan tempat sehingga Hattie bisa ikut bersekolah minggu. Hore! Nah, sesudah hari itu ketika Hattie senang boleh ikut sekolah minggu, malam sebelum Hattie kecil ini tidur, dia berpikir, bagaimana ya nasib anak-anak yang lain yang tidak bisa bersekolah minggu? Dia berpikir, dan akhirnya dia melakukan sesuatu. Apa itu? 2 tahun kemudian, Hattie meninggal dunia. Pendeta Conwell lalu memimpin pemakaman Hattie kecil. Sedih sekali ya. Ketika sesudah pemakaman selesai, tempat tidur Hattie kecil ini dirapikan dan ditemukan sebuah dompet lusuh yang kumal yang sudah bolong di sana sini. Di dalamnya ada uang sejumlah 57 sen. Uang jumlahnya 57 sen
dan sepucuk surat di dalamnya. Surat itu berisi begini adik-adik. 57 sen ini adalah dana untuk membantu pembangunan gereja supaya anak-anak bisa ikut sekolah minggu. 57 sen hari ini nilainya sama dengan 10.000 adik-adik. Kecil ya, tapi jangan salah adik-adik. Sesudah Pendeta Conwell melihat 57 sen dan sepucuk surat itu, ternyata 57 sen itu dapat membangun gedung gereja yang begitu besar. Inilah gedung gereja Temple Baptist Church yang ada di Philadelphia. Dari berapa? 57 sen. Kok bisa? Karena sesudah Hetty meninggal, 57 sen itu menginspirasi Pendeta Conwell untuk menghimpun dana lebih besar dan terkumpullah sejumlah $250.000 yang saat itu nilainya sama dengan membeli 1 ton emas. Luar biasa. Dari 57 sen ternyata berdirilah sebuah gereja yang begitu megah dan besar karena Hetty kecil punya semangat. Hetty kecil punya tekad bahwa yang kecil ini ketika dipakai oleh Tuhan menjadi berkat yang luar biasa. Kak Mario ingat satu kisah di dalam Alkitab, di dalam Kisah Para Rasul 3 ayat pertama sampai ke-10, kisah di mana Yohanes dan juga Petrus menyembuhkan seorang lumpuh sejak lahirnya. Adik-adik tahu kisah itu? Yuk kita saksikan video berikut ini. Pada suatu hari menjelang waktu sembayang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Mereka menatap dia. Dan Petrus berkata, "Lihatlah kepada kami." Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Tetapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai, kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah." Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari, berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah. Karena orang itu tetap mengikuti Petrus dan Yohanes, seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah. Lalu mereka mengenal dia sebagai orang yang biasanya duduk meminta sedekah di gerbang indah bait Allah. Sehingga mereka takjub dan tercengang tentang apa yang telah terjadi padanya. Maka seluruh orang banyak yang sangat keheranan itu datang mengerumuni mereka di serambi yang disebut Serambi Salomo.
Petrus melihat orang banyak itu lalu berkata, Hai orang Israel, mengapa kamu heran tentang kejadian itu? Dan mengapa kamu menatap kami seolah-olah kami membuat orang ini berjalan karena kuasa atau kesalehan kami sendiri, yaitu Yesus. Dan karena kepercayaan dalam nama Yesus, maka nama itu telah menguatkan orang yang kamu lihat dan kamu kenal ini. Dan kepercayaan itu telah memberi kesembuhan kepada orang ini di depan kamu semua. Hai saudara-saudara, karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan, supaya Ia memberkati kamu dengan memimpin kamu masing-masing kembali dari segala kejahatan. Nah, adik-adik, Yohanes dan Petrus ketika menyembuhkan seorang yang lumpuh sejak lahirnya, mereka berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi di dalam nama Tuhan Yesus berjalanlah. Dan orang lumpuh yang sejak lahirnya itu dapat berjalan. Yang hebat siapa? Yang hebat bukan Petrus, yang hebat bukan Yohanes. Sama seperti ketika Heti kecil memberikan 57 sen dan dapat membangun gereja yang besar. Yang hebat bukan Heti, yang hebat adalah tetap Tuhan Yesus yang punya kuasa, yang punya segala sesuatu, tapi bersedia memakai Yohanes, memakai Petrus, memakai Heti kecil untuk menjadi berkat yang luar biasa bagi banyak orang. Adik-adik, kita juga bisa dipakai Tuhan loh, jadi berkat buat sesama kita. Kita juga bisa dipakai Tuhan loh untuk menolong orang lain yang sedang butuh ditolong. Apa kuncinya? Kuncinya adalah kita mau untuk dipakai oleh Tuhan. Sekalipun mungkin kita masih kecil, sekalipun mungkin kita belum punya apa-apa, sekalipun mungkin apa yang kita lakukan bukan sesuatu yang luar biasa. Tapi dari hal yang kecil, kalau Tuhan berkati dan Tuhan memakai kita, Tuhan bisa mengubahkan untuk sesuatu yang luar biasa. Petrus dan Yohanes menyembuhkan seorang yang lumpuh di dalam nama Tuhan Yesus. Mereka tidak punya kuasa. Yang punya kuasa adalah Tuhan Yesus, dan di dalam namanya Petrus dan Yohanes dipakai Tuhan untuk menolong orang lain. Heti kecil, 57 sen menjadi $250 senilai 1 ton emas. Bukan Heti yang hebat, tapi Tuhan. Demikian juga kita. Ketika kita menolong orang lain, bukan kita yang hebat, tapi Tuhan yang memakai kita, Tuhan yang memberkati apa yang kita lakukan dan menjadikan kita luar biasa. Kenapa? Karena kita adalah anak-anak Tuhan Yesus. Siap untuk menjadi berkat bagi orang lain? Siap untuk menolong orang lain? Siap, kita harus menjadi berkat dan kita harus mau dipakai Tuhan menolong orang lain. Nah, adik-adik, kita ngafalin satu ayat ya, dari Galatia 6 ayat yang kedua. Galatia 6 ayat yang kedua. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Galatia 6 ayat yang kedua. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, sekalipun kami masih kecil, kami percaya kalau Tuhan memakai kami, maka kami boleh menjadi berkat bagi orang lain. Kalau Tuhan memakai kami, maka kami bisa menolong orang-orang di sekitar kami. Ya Tuhan, berkatilah supaya kami, anak-anak-Mu ini, boleh menjadi berkat dan penolong bagi orang-orang yang lain. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan memohon. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.
setelah kita mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Kak Mario, saatnya kita akan mendengarkan persembahan pujian dari Adonai. Yuk kita sama-sama dengarkan ya. Adik-adik, tadi kita sudah dengarkan persembahan pujian dan saatnya kita mau bersyukur pada Tuhan untuk kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Kita siapkan ya. Kita akan pujikan beri syukur. Syukur, beri syukur, susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Beri syukur, berilah syukur, beri syukur, susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Yuk kita sama-sama berdoa untuk persembahan kita. Terima kasih Tuhan, kalau Tuhan masih memberikan kesempatan pada kami hari ini untuk bersyukur melalui persembahan. Tuhan, biarlah Tuhan yang memberkati persembahan kami pagi hari ini, biarlah boleh berguna untuk pekerjaan Tuhan. Kami menyerahkan persembahan kami ke dalam tangan Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Anak-anak, kita perlu mengucap syukur kepada Tuhan karena Tuhan sudah pimpin kita. Iya. Tuhan sudah sertai kita hari ini mulai ibadah pertengahan sampai akhir ini. Iya. Dan berkat Tuhan itu bisa juga ketika kita bisa menolong teman kita. Betul, iya. Nah, ya adik-adik, kita mau sama-sama puji nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhanku. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku. Padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku. Padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Baik anak-anak, kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan begitu baik. Tuhan sudah memimpin kami di dalam ibadah hari ini
dari awal, pertengahan, sampai selesai. Terima kasih Tuhan Yesus atas semua berkat-Mu. Hari ini kami belajar untuk seperti firman-Mu boleh menolong sesama kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu. Kami rindu minggu depan kami boleh mengikuti ibadah lagi secara online ini. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.